kejar-kejaran sama hujan kali ini yang biasanya tuh pagi-pagi masih cerah, tapi tidak dengan hari ini guys. Pagi-pagi udah mendung aja. Nah pagi ini yang pertama aku sama bapak tuh metik genjer dan kangkung. Sayuran yang kita petik emang gak jauh-jauh dari genjer, kangkung, pakis ya guys. Karena di tempat kita banyaknya sayur yang itu tadi. Dan ketiga sayur yang aku sebutin tadi itu sayur kesukaan aku banget guys. Dimasak tumis pedas, enak banget. Metik genjer sama kangkungnya udah, sekarang kita mau metik penambah nafsu makan guys. Hayo, ada yang bisa tebak kita mau metik apa? Bukan jengkol tapi kabau, yang kalau di tempat kita biasanya disebut kuau. Tuh lihat sarang beruangnya masih ada guys. Oh iya, buat yang masih ingat kemarin kita udah pernah ya metik kabau kesini. Dan untuk kabau yang kita petik kemarin udah habis ya guys, makanya kita kesini buat metik kabau lagi. Ada yang ngasih bengkoang guys, terima kasih. Terakhir nih aku mau metik nanas. Kebetulan ada yang mateng nih satu. Aku udah ngebayangin guys betapa enaknya nanas ini kalau dirujak. Jangankan dirujak, dimakan langsung aja udah enak. Dikit lagi ini kecombrangnya udah mekar semua guys. Dan pas banget kita dapet jodohnya kecombrang nih, yaitu ikan lele guys. Kalau dimasak sambal penyet, bikin nambah berkali-kali. Jadi guys, kecombrangnya ada di dalam hutan yang biasanya kita petik udah kurang lebih sebulan gak kita petik. Entahlah apa kabar kecombrangnya guys, udah makin banyak atau bisa jadi udah habis keduluan sama orang lain. Ternyata alhamdulillah masih rezeki kita. Lihat tuh kecombrangnya udah mekar. Oh iya, tadi sebelum berangkat ke hutan aku tuh pakai G2G Break Moisturizer dulu guys, biar muka aku tetap lembab dan membantu memudarkan bekas jerawatku. Kalau pakai mask ini tuh rasanya ringan banget dan gak bikin kusam. Ini kalau telat dikit lagi terlambat sudah kita guys, kecombrangnya bakal mekar semua. Di sini ada yang gak suka sama kecombrang gak guys? Kita sama tahu, tapi itu aku yang dulu. Kalau aku yang sekarang mah suka banget sama kecombrang. Dulu aku gak suka kecombrang karena aromanya, dan sekarang aku suka kecombrang karena aromanya juga enak, seger. Kalau dulu mah kata aku gak ada seger-segernya guys. Tiba-tiba hujan deras, untung aja kita bawa baju hujan. Di cuaca yang tidak menentu ini, kadang panas kadang hujan, aku selalu pakai moisturizer guys, biar kulit aku tetap lembab. Sebelum pulang kita jenguk bubu bapakku dulu. Enggak berharap lebih karena bubu bapakku kerendam guys, tapi mau banyak ataupun sedikit hasilnya tetap disyukuri. Beneran gak expect ikannya tuh segini. Tadi pas masih di dalam bubu aku gak lihat ikannya guys. Ini kata aku mah lumayan banyak ya. Mau bikin menu favorit aku, sambal penyet kecombrang ikan lele. Kayaknya baru kali ini dia aku kalap banget metik pakis guys. Bubu bapak sore ini juga dapet ikan. Wah, siap-siap masak nasi lebih banyak nih. Belum juga sore tapi udah mendung aja guys. Padahal hari ini tuh aku sama bapak mau cari sayuran. Sambil mastiin bakal turun hujan atau enggak, aku mau makan dulu. Yang lagi aku makan ini nugget kelenggar yang ada label kuningnya guys, yang ekstra 3 pieces itu loh. Awalnya aku kira masa sih ada brand baik hati ngasih ekstra isi, tapi pas buka bungkusnya ternyata beneran nambah. Terasa nih lebih berat juga dari yang biasanya aku beli. Nah tipu-tipu guys, yang biasanya cuma makan 1 porsi aja, ini bisa nambah 1 porsi lagi. Pokoknya kalau mau yang ekstra isi cari aja di minimarket atau supermarket dekat rumah kalian yang varian original dengan label kuning ekstra 3 pieces ya guys. Tenang aja, untuk harganya nggak naik kok, aman banget di kantong. Dijamin kalau kalian stok ini tuh pasti ekstra puas, ekstra kenyang, dan ekstra hemat juga guys. Karena belum hujan jadi kita gas aja lah. Jadi aku sama bapak tuh udah pernah kesini guys buat metik pakis, dan hari ini kita kesini lagi, pakisnya tuh makin banyak. Mata ikutan seger lihat pakis seger-seger gini guys. Saya rasa nemu harta karun tahu. Dan kita juga nemu pare liar guys, tapi belum ada buahnya, baru daunnya aja. Nanti sehabis metik pakis dan pare liarnya kita petik juga. Sekalian cek-cek sekitar sini, siapa tahu pare liarnya masih ada guys. Nemu cipulkan nih yang lagi berbuah lebat. Aku kurang suka sih cipulkan jenis ini, aku lebih suka cipulkan rambat yang ada bulu-bulunya itu guys. Tapi kalau makku suka banget nih sama cipulkan jenis ini, mau aku bawa pulang aja. Oke, kita lanjut metik pakisnya. Ini di tempat yang berbeda ya guys, dan di sini pakisnya lebih banyak. Rencana kita mau metik secukupnya aja, tapi lihat pakis sebanyak dan seseger ini nggak bisa guys, nggak bisa metik sedikit aja. Nggak apa-apa, nanti pakisnya kita bagi-bagi jadi aman, nggak bakalan mubazir. Kalian lihat deh guys, sebanyak apa aku sama bapak metik pakis sebanyak ini. Dan pakisnya tuh di sebelah sana
masih banyak guys, gak kita petik semua aja dapat sebanyak ini. Lanjut metik daun pare liar. Kalau di tempatku biasanya disebut kambas. Pas pulangnya kita nemu kambas lagi guys. Buahnya masih kecil banget. Setelah paki sama kambasnya kita satuin, dapat deh sayur sekarung. Dan kita juga jenguk bubuk yang bapakku pasang kemarin. Ini dia hasil bubuknya guys. Musim hujan gini tuh nggak nyari aja bisa nemu jamur guys. Kayak sore ini niatnya cuma ikut bapak jenguk bubu, malah dapet rezeki satu keranjang jamur plus buah kurma hutan. Kemarin tuh sempet cerah sekitar 3 harian dan hari ini kembali hujan lagi guys. Kirain udah berakhir musim hujannya, ternyata belum. Oh iya, untuk bubu bapakku yang pertama ini nggak dapet ikan guys. Lebih tepatnya ikannya tuh keluar lagi kata bapakku. Ya udah, kita lanjut jenguk bubu yang kedua ya. Semoga aja ada ikannya. Di dekat bubu yang pertama tadi aku ada lihat jamur guys, tapi nanti aja petiknya pas kita perjalanan pulang. Alhamdulillah bubu yang kedua ini ada ikannya guys, ikan sida 2 ekor. Dari kejauhan aku sama bapak tuh lihat buah ini guys, kayak menarik banget. Kita buka ya buahnya, kalian lihat isi dalamnya guys, kayak gini. Jadi ini tuh buah kurma hutan guys, tapi bohong. Aku sama bapakku juga nggak tahu guys ini buah apa. Kata bapakku aromanya nggak enak. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Kayak yang tadi aku bilang, terus pulangnya aku mau metik jamur. Ada jamur kuping sama jamur putih guys. Jamurnya ini tumbuh di kayu-kayu yang hanyut di sungai. Dikumpulin ternyata banyak juga dapat jamurnya. Dan aku lihat ada rebung nih, tapi cuma 1. Gak apa-apa deh, aku petik aja, siapa tahu nanti ada tambahnya. Kalian lihat ya guys, bapakku bawa apa dari seberang. Wah, bapakku dapat banyak jamur. Bisa-bisa dapat 1 keranjang nih nanti. Pohon tumbang yang ada di belakang pondok kita ternyata ditumbuhin jamur juga. Walaupun dapat jamurnya udah banyak, tapi yang ini tetap aku petik guys. Kalau nggak dipetik kayak ada yang ngeganjel gitu. Tuh banyak kan kita dapat jamur. Penemuan saat masuk hutan kali ini beruntung banget guys. Tadi nggak nyangka sama sekali kita bakal nemu jamur sama umbut yang rasanya enak banget. Dan sekarang tuh udah langka banget di tempatku. Senangnya tuh kayak ada rezeki dadakan gitu. Soalnya jarang-jarang loh guys bisa nemu umbut ini pas lagi nyari sayur ke hutan. Dan kalaupun ada yang jual umbut ini tuh harganya mahal guys. Kalau di tempatku ini namanya umbut langkap guys, kesukaannya bapakku. Kita dapat umbutnya cuma 2. Semoga nanti nemu lagi ya. Dan ini aku nemu jamur yang bentuknya unik, lucu gitu. Jamurnya aku petik-petik walaupun belum tahu ini bisa dimakan atau enggak. Soalnya aku emang suka metik jamur guys. Terus ini aku nemu jamur lagi yang bentuknya tuh gemes banget, kayak jamur-jamur yang ada di luar negeri gitu. Ada yang tahu nggak ini tuh jamur apa? Pas lagi jalan tiba-tiba aku lihat jamur di balik rerumputan yang ukurannya tuh gede semuka guys. Bahkan kalau dibandingin sama mukaku kayaknya lebih gedean jamur ini deh. Aku sama bapakku bener-bener nggak tahu itu tadi jamur jenis apa. Jadi kita memutuskan untuk nggak mengkonsumsi jamurnya guys. Jamur yang ini juga aku cuma petik-petik aja. Soalnya kalau urusan jamur liar itu emang harus hati-hati banget. Banyak jamur yang kelihatannya aman ternyata nggak aman guys. Pokoknya kalau nemu jamur dan nggak yakin 100% bisa dimakan, lebih baik jangan dimakan ya guys. Dan ini aku sama bapak mau ambil umbut pinang. Udah lama nih nggak makan umbut pinang guys. Nah kalau umbut yang satu ini nggak langka ya guys, masih banyak di tempatku. Ada pinang yang berbuah, jadi buahnya mau aku bawa pulang aja. Soalnya ini buahnya bisa dijual loh. Dan dengar-dengar harga pinang sekarang tuh lagi mahal guys. Jadi sayang banget kan kalau nggak dibawa pulang. Setelah 1 jam lebih keliling hutan, sekarang aku mau istirahat dulu guys. So ya buat yang mau nonton video lengkapnya, kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya. Kemarin tuh aku pengen banget makan jamur goreng kering guys. Mumpung hari ini cuacanya bagus, langsung deh aku cari jamur. Sekalian panen pisang di belakang rumah juga. Ini aku nyari jamur sawitnya pas siang-siang. Soalnya kalau udah sore itu biasanya banyak juga yang nyari jamur guys. Walaupun ini aku datangnya lebih awal, tetap keduluan dong guys sama orang. Mana tadi tuh aku lihat mereka udah banyak lagi dapetnya. Tangkas sebelah sini kayaknya juga udah ada yang nyari deh guys. Soalnya aku perhatiin udah banyak tangkas yang dibolak-balik gitu. Terus ada bekas jamur yang baru dipetik juga.
baru sedikit banget dapatnya guys. Ya udah kita cari lagi. Setelah keliling-keliling tangkos ya aku dapatnya cuman segini guys. Alhamdulillah rata-rata jamurnya tuh bulat-bulat. Langsung aja aku bersihin jamurnya dan nanti mau langsung aku masak goreng kering guys. Jamur sabit gak bisa disimpan lama-lama ya, soalnya cepet banget busuk. Jadi kalau udah dipetik sebaiknya langsung dimasak. Sebelum lanjut masak jamurnya, aku mau panen pisang di belakang rumah dulu. Aku sama Mak mau bikin keripik pisang coklat guys. Oh iya, aku mau sedikit cerita. Jadi pohon pisang ini kemarin tuh aku beli online guys, karena katanya ini tuh pisang 1000. Itu loh guys, yang buahnya banyak panjang gitu. Tapi pas bapakku tanam dan sekarang udah berbuah, hasilnya tidak sesuai kayak yang ada di foto guys. Tapi untungnya rasa pisangnya tuh enak guys. Sampai tetanggaku tuh minta anak pisangnya buat ditanam juga. Sampai sekarang kita nggak tahu nama pisangnya pisang apa. Kalau dibilang pisang 1000, tapi buahnya nggak kayak pisang 1000. Biasanya kalau nggak dapet yang ketuaan ya kemudaan guys. Tapi hari ini aku dapet buah nipa yang pas. Ternyata dibikin es kulkul enak juga ya. Aku udah lumayan lama nggak makan buah nipa, soalnya agak susah nyari buah nipa yang pas guys. Setelah keliling-keliling aku nemu juga buah nipa yang pas. Itu pun cuma satu dan ukurannya nggak terlalu besar guys. Buah nipanya aku cuci dulu bentar, soalnya banyak lumpur yang nempel. Part menyenangkan adalah potekin buah nipanya kayak gini. Suaranya tuh enak didengar gitu loh guys. Setelah dipotekin, buah nipanya dikupas. Sebenarnya lebih mudah tuh langsung aja dibelah buat ambil isinya, tapi karena aku mau bikin es kulkul, aku nggak mau nipanya tuh terbelah guys, karena nanti bakalan susah pas ditusukin. Nah, aku udah siapin coklatnya. Oh iya, buah nipanya tadi udah aku cuci ya guys, terus aku tusuk kayak sate. Sekarang tinggal dicelupin deh ke coklatnya. Udah jadi guys, es kulkul buah nipa. Mari kicap, mari kita coba. Enak. Oh iya, buat yang belum tahu rasa buah nipa tuh kayak gimana, rasanya mirip sama buah lontar. Ini kesekian kalinya kita bikin gula dari hasil panen tebu di belakang rumah guys. Sebenarnya kita panennya tuh sedikit terlambat, soalnya udah banyak yang tumbang gara-gara hujan terus. Untuk bikin gula, tebu yang kita gunakan itu tebu yang udah tua ya guys. Jadi mari kita pilih-pilih dulu tebu yang udah tua. Nah, yang ini udah tua nih. Kenapa pilih tebu yang udah tua buat bikin gula? Karena tebu yang udah tua punya kadar gula atau sukrosa yang lebih tinggi guys, sehingga nanti gula yang kita hasilkan lebih banyak, lebih manis, dan kualitasnya juga lebih bagus. Oke, tebunya udah kekumpul. Sekarang aku potong-potong biar mudah dikupas. Prosesnya masih lumayan panjang ya teman-teman. Ini setelah dikupas, sekarang aku mau peras tebunya pakai alat tradisional. Nah, seperti itulah memeras tebu pakai alat tradisional. Gak kerasa udah malam aja nih guys. Terus hari ini tuh juga jadwal aku eksfoliasi nih. Seperti biasa, kalian kalau lihat yang merah-merah gini tuh aku lagi pakai peeling solution dari G2G buat meredakan beruntusan aku. Dan ini tuh minim cikat-cikit ya guys. Pakainya cukup 1 menit aja, terus dibilas deh, dan udah. Air tebunya udah selesai disaring. Sekarang terakhir kita masak air tebunya ini sampai jadi gula. Air tebunya udah mendidih nih, kita aduk-aduk terus. Nah, ini hampir jadi, kita masak sebentar lagi. Oke, ini udah pas guys, mari kita angkat. Gula tebunya wangi banget. Sekarang gula tebunya tinggal dipindahin deh ke wadah lain. Ini aku pakai wadah batok kelapa guys. Yeay, gula tebunya udah jadi. Ini nanti gulanya bakal mengeras ya guys.